Kan kepada Ibu di Korita Karnawati untuk memberikan penjelasan dan updating Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Bapak yang saya hormati dari Basarnas, dari BNPB, dan dari BMKG. Mohon maaf, saya ini masih dari lokasi Karhutla. Jadi poin penting yang perlu ditekankan, meskipun peringatan dini dari BMKG memprediksi ketinggian tsunami di wilayah Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara hanya sekitar 50 cm, namun realita di lapangan tergantung pada kondisi morfologi atau topografi setempat, kondisi lahan wilayah setempat. Artinya 50 cm ini apabila masuk ke pantai Teluk atau pantai yang morfologinya seperti corong, ya, ini dapat teramplifikasi bisa mencapai lebih dari 50 cm. Tahun 2011, dampak dari tsunami Jepang mengakibatkan ketinggian tsunami di Papua saat itu mencapai 1,5 meter, bahkan ada yang 3 meter. Sehingga poinnya, mohon benar-benar menjelang waktu datangnya tsunami itu sudah diprediksikan mulai sekitar jam 2 waktu Indonesia Timur sampai jam 4 waktu Indonesia jam 2 waktu Indonesia bagian tengah sampai jam 4 waktu Indonesia bagian timur, itu mohon sebelum waktu datang itu pantai sudah dikosongkan. Mohon masyarakat menjauh dari pantai agar dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ini masih cukup waktu, mohon dikondisikan. Demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih semua pihak, Basarnas, BNPB, BMKG, dan para media, teman-teman media. Terima kasih Mbak, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu di Korita atas penjelasannya, dan di sini juga sudah hadir Ibu yang mewakili Kepala BNPB, tadi juga dari Basarnas, kepada Bapak Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Bapak Abdul Muhari, kami persilakan bagaimana langkah dari BNPB dan BBBD dalam mengkoordinasikan peringatan dini tsunami ini, Pak. Terima kasih, kami persilakan Bapak. Terima kasih. Udah. Baik, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang Ibu Kepala BMKG, rekan-rekan di BMKG. Kami sampaikan bahwa kita sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan dan perangkat serta Forkopimda di daerah di 5 provinsi dan beberapa kabupaten kota seperti diatensi oleh BMKG, dan kami meng-highlight tadi keterangan Ibu Kepala BMKG bahwa meskipun dari beberapa data buoy dan data tide gauge yang saat ini sudah bisa kita lihat secara online bersama-sama, meskipun itu tinggi tsunami-nya di bawah 50 cm, bukan berarti kewaspadaan kita berkurang. Tadi Bu Kepala BMKG menyampaikan ada pengalaman kita di 2011, satu di antara hanya 2 korban tsunami 2011 di luar Jepang itu salah satunya di Papua. Jadi tsunami yang terdeteksi di tide gauge Jayapura itu hanya 32 cm, tetapi karena ada osilasi teluk setengah terbuka di Teluk Yotefa, itu amplifikasi inundasi mencapai 3,8 meter. Jadi kita bisa bayangkan dari 30 cm di tide gauge itu bisa menjadi 3,8 meter inundasi di sebelah timur Teluk Yotefa yang kemudian mengakibatkan 1 korban jiwa. Kita juga sudah menyampaikan arahan kepada BPBD untuk mengkondisikan seluruh kawasan-kawasan pesisir di daerah yang diatensi oleh BMKG untuk bisa dikosongkan dari aktivitas sementara mulai dari 1 jam sebelum hingga paling tidak 2 jam setelah estimasi kedatangan tsunami yang sudah disampaikan oleh
BMKG. Koordinasi dengan daerah ini nanti kita akan evaluasi kembali di pukul 18.00. Kita harapkan semua bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan supaya potensi dampak dari tsunami Kamchatka ini bisa kita minimalkan. Mungkin demikian dari BNPB, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Muhairi. Berarti sudah melakukan evakuasi ya Pak ya kepada masyarakat 1 jam sebelum dan nanti setelahnya seperti itu. Terima kasih respon dan aksi cepatnya Bapak. Terus juga betul yang dikatakan Ibu Dikorita bahwa walaupun tinggi tsunami hanya 50 cm, tetapi perlu ditingkatkan kewaspadaan masyarakat belajar dari sejarah yang terjadi di Papua seperti itu. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari Zoom, mungkin kita bisa lanjutkan dulu ke BBBD atau perwakilan di daerah BMKG terkait teman-teman di BMKG daerah di Balai Wilayah Besar 5 maupun 4 ada perwakilankah? Seperti itu, kami persilakan. Kalau tidak ada, Mohon maaf, Mbak. mungkin ada tambahan dari Pak Dar atau Bu Mohon Dikorita. maaf, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Mbak Ririn. Halo. Halo, Mbak Ririn. Bisa mendengar? Nggak bisa mendengar ya? Halo, Mbak Ririn. Bisa mendengar? Halo. Nggak ada yang bisa mendengar. Mic-nya udah kebuka. Halo. Halo, Mbak Ririn. Mbak, Bisa bisa mendengar? terdengar, Bu? Bisa, Bu. Suaranya jelas, Bu. Bisa, ya? Bisa Ibu, bisa mendengarkan. Mohon maaf. Di sini kebetulan Ibu Deputi Geofisika hadir di sini ya. Ibu Hadir, Bu. ya. Jadi sementara kita menunggu kedatangan tsunami, Ibu Deputi Geofisika yang kebetulan sebagai chair data bui coordination panels. Jadi sebagai ketua yang memimpin koordinasi panel pengelola bui seluruh dunia. Jadi bui di seluruh dunia itu dikelola oleh suatu panel yang dipimpin oleh BMKG, dalam hal ini oleh Ibu Deputi Geofisika. Nah, saya mohon untuk melaporkan setiap 30 menit atau 15 menit kondisi muka air laut yang sudah tsunami ini sudah lewat di negara mana saja dan ketinggiannya berapa. Itu mohon juga dirilis di broadcast ya, karena kita kan yang mengelola data bui itu, jadi mohon dimanfaatkan sebagai monitoring perjalanan tsunami itu, realitanya menurut bui itu sudah sampai di mana, ketinggiannya berapa. Demikian yang perlu ditambahkan. Saya mohon tanggapan dari Ibu Ketua panel pengelola bui dunia. Saya persilakan Ibu Dr. Nelly Florida. Saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Kepala BMKG. Saya sebagai chair dari Operation Panel, jadi seluruh bui yang ada di Indonesia ini dikelola oleh satu panel, dan memang ada 3 bui yang dikhususkan untuk deteksi tsunami. Kami namakan DART bui atau Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami. Itu di seluruh dunia saat ini ada sekitar 80 dan bui, dan data dari bui inilah yang sekarang kita sedang amati Ibu, untuk kita bisa memperoleh konfirmasi terjadinya tsunami di suatu tempat dan tingginya. Kebetulan saat ini kita juga selalu monitor, termasuk saat ini juga sudah termonitor sampai ke Alaska
Saya bacakan tsunami pertanyaannya sampai di di Palestina, kemudian juga yang mendekati Indonesia berarti sudah sampai Jepang, dan kemudian yang mempunyai bumi dari adalah memang dari Amerika dan Jepang. Jadi dari NOAA, dan mereka memang, dan kita juga punya satu alamat website yang kita bisa peroleh datanya, dan kita akses di BMKG maupun di berbagai belahan dunia. Sehingga ini menekankan pentingnya kita berbagi data. Sebenarnya panel ini memang salah satu dari panel ini adalah memang data sharing ini, sehingga ketika ada kejadian seperti ini, Indonesia pun bisa memanfaatkan data atau observasi yang dilakukan oleh negara lain dan sudah diatur di dalam panel ini. Dan Indonesia juga bisa memanfaatkan data baik itu dari Jepang maupun dari Amerika seperti kejadian yang ada saat ini. Nah, demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Dr. Nelly Florida.